Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Wa ya khairu usikum ya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali di malam hari ini kita diberi nikmat sempurna, nikmat iman, nikmat Islam, diberi sehat, sempat mudah bisa menunaikan sholat maghrib berjamaah lalu majelis ta'lim. Salawat kemudian salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, para istri, sahabat, dan keluarga, sahabat semuanya, sampai kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita akan kembali bacakan, sampaikan kitab Kasifatus Saja Sarfus Syekh Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad An-Nawawi ala Safinatul Najah fi Usuluddini wal Fiqhi. Semoga Allah memberikan keberkahan, kemanfaatan, limpahan rahmat dan juga ampunan kepada beliau dan juga para guru beliau, para murid beliau, sampai kepada kita pada malam hari ini yang mengkaji kitab beliau rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita akan sampaikan kelanjutan dari apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan kemarin. Kemudian pengarang kitab ini menyebutkan dan bersolawat kepada Nabi dengan perkataan beliau, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sudah kita kemukakan di pertemuan yang kemarin bahwa sholawat kita bukan berarti kita mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidaklah berguna doa kita bagi Nabi, karena Nabi sudah terlimpah rahmat yang melimpah dan sempurna dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diibaratkan dengan gelas yang sudah terisi penuh dengan air. Ketika kita menuangkan air ke dalamnya, otomatis akan tumpah, dan tumpahannya itulah akan kembali kepada kita orang yang mengucapkan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda beliau, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asron. Barang siapa mengucapkan sholawat kepadaku satu kali, maka Allah akan mengembalikan kepada orang tadi 10 kali. Maka ketika kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hakikatnya kita akan mendapatkan kemanfaatan untuk kita sendiri, bukan kepada kemanfaatan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika sahabat mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima, para sahabat sudah mengetahui dari bacaan tahiyat di dalam sholat bagaimana cara mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana salam di dalam sholawat? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka itu yang paling utama ketika kita nanti berziarah ke makam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Raudhah, di antara mimbar dan juga makam beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berziarah dengan mengucapkan salam, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka bertanyalah para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kaifa nusolli alaika? Bagaimana kami harus bersolawat kepada engkau? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu kalimat, Allahumma sholli ala Muhammadin.
yang di dalam narasi kalimat ini Nabi mengajarkan supaya orang-orang ya para sahabat pada waktu itu meminta kepada Allah untuk mencurahkan sholawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberikan sholawat atau rahmat kepada Nabi kecuali Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengucapkan Allahumma ya Allah sholli, sampaikanlah sholawat ala Sayyidina Muhammad ala Muhammadin, atas junjungan kami Muhammad atau baginda Nabi Muhammad, otomatis yang memberikan salam adalah Allah atas dasar permintaan kita. Maka hakikatnya kita tidak pernah memberikan sholawat kepada Nabi, tapi kita hanya memintakan kepada Allah supaya Allah merahmati dan melimpahkan sholawat dan juga anugerah salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita mengatakan, nah aku kan wis sholawat karo Kanjeng Nabi, itu perkataan yang ironi karena hakikatnya kita tidak pernah bisa memberikan sholawat. Tapi siapa yang memberikan sholawat? Allah SWT. Dengan kata, ya Allah berikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita menjadi tahu diri, kita menjadi introspeksi bahwa kita tidak mempunyai sedikit pun dari kemanfaatan yang kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah kita kemukakan bahwasanya mengucapkan sholawat di luar sholat maupun di dalam sholat dengan menggunakan tambahan sayyidina hukumnya boleh. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak mungkin ya Nabi mengatakan kepada dirinya sendiri, wahai Allah berikanlah sholawat kepada Sayyidina Muhammad, karena ya ketawaduan dan juga ya keilmuan beliau sallallahu alaihi wasallam yang sangat luas, maka beliau hanya menyebutkan nama tanpa identitas apapun di depan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kalaulah kita mengucapkan menggunakan Al-Mustafa Habibina, terus apapun dari lakop yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Julukan Nabi ada berapa? Julukan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bahasa bebasnya nama Nabi. Al-Habib, Al-Mustafa, Al-Mujtaba, terus Al-Amin, apalagi? An-Nur, terus hafal dah? Aku sing takon dhewe ra hafal kok. Ada 99. Sebagaimana Asmaullah Al-Husna, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mempunyai nisbat kepada nama Allah Subhanahu wa taala yang sempurna tadi. Maka ketika kita menyebut dengan nama-nama keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi sebelum menyebut nama Muhammad, maka itu adalah sebuah adab dan keutamaan. Maka banyak ulama mengatakan kalau kita pas sholat, ya kita langsung sebagaimana yang diajarkan Nabi, tidak pakai sayyidina. Tapi kalau pakai sayyidina, hukumnya apa? Boleh. Ya, di madhab selain Syafi'i dimakruhkan, tetapi dalam madhab Syafi'i disunahkan. Tetapi di luar ya sholat yang paling utama dengan menyebut nama-nama sebutan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Kenapa? Karena ada satu ayat bagaimana ayatnya? Di dalam surat Al-Ahzab itu ya. Yang artinya jangan kamu memanggil Nabi sebagaimana engkau memanggil orang-orang sesama kamu, gitu ya. Maka kalau kita memanggil Nabi, etisnya sopan santun kita kepada beliau pasti ya, menggunakan nama-nama beliau yang utama tadi ya. Dengan yang paling populer pasti ya Sayyidina, sebagaimana perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, nanti saya adalah orang yang menjadi tuannya anak keturunannya Nabi Adam di hari kiamat.
Maka ketika kita mempunyai sopan santun kepada beliau, lebih utama dengan menggunakan sebutan keutamaan tadi ya. Mari kita sanjungkan sholawat salam kepada junjungan kita. Nah, walaupun tidak diharapkan ya, itu sudah otomatis. Junjungan karo saya apa nih Pak? Podo ya, saya itu tuan, junjungan ya kepada Al Mustafa, orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, maka itu merupakan keutamaan. Maka bagi kita hendaklah ketika mengucapkan sholawat atau ya membaca syair-syair yang di dalamnya ada sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus dengan tertib, santun, tawadhu dan menunjukkan ya ketundukan kita kepada Allah dan pengagungan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada bahasa kemarin yang ditanyakan Mas Brio ya, bagaimana kalau ada konser sholawat? Sholawat kok konser gitu? Maka hukumnya haram. Yang haram bukan sholawatnya, tetapi ikhtilatnya, kumpul laki perempuan, tapi joget-joget yang tidak sopan, tapi pakaian-pakaian yang tidak pantas. Nah itu haramnya di situ Pak, bukan sholawatnya ya. Nah, maka ketika ada majelis sholawat yang tertib, hukumnya ya tetap sunnah, karena membaca sholawat kepada Nabi adalah sunnah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita menghadiri mungkin ya yang majelis sholawat yang tertib itu di Sekumpul di Kalimantan, kalau di Jawa Tengah itu di Habib Anis ya, di mana Habib Novel Pasar Kliwon Solo ya. Nah itu bacanya tertib, sopan, tidak pakai jogetan, tidak pakai campur baur. Nah itu yang dibolehkan. Tapi kalau ada ya yang mengatakan daripada dangdutan alung sholawatan, tapi dengan nuansa konser tadi, tetap haram mendatanginya. Lebih baik tidur. Kalaupun ada teman-teman kita yang mengajak, ya pakai catatan. Ya boleh kamu datang ke sana, tapi yang sopan, yang tertib, yang takdim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Maka itu catatan-catatan yang harus kita perhatikan supaya kita menjadi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang mendapatkan perhatian dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya setelah mu'alif ya pengarang kitab ini menyebutkan salawat dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, maka disebutkan dalam keterangannya bahwa nama Muhammad itu diberikan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib ketika beliau berumur 7 hari dari kelahirannya. Dan kakeknya mengatakan ya tidak pernah dari orang Arab mendapatkan nama yang seperti ini dan tidak juga dari nenek moyang kita. Maka saya berharap, kata kakeknya, untuk mendapatkan pujian siapa anak ini dari penduduk langit dan penduduk bumi. Jadi Muhammad itu artinya apa? Ya, yang terpuji. Betul. Ayo Mas Taki. Yang terpuji. Ada mim ismul masdar loh ini ya. Ada mim Muhammad, jadi harus komplit, orang yang terpuji. Ada orangnya. Kalau Ahmad itu yang terpuji. Kalau Mahmud yang dipuji. Ya. Kalau Muhammad orang yang terpuji. Maka benarlah ya apa yang menjadi harapan kakek beliau Abdul Muthalib ketika disematkan nama Muhammad, semua penduduk langit, semua penduduk bumi memuji beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang-orang kafir itu juga bingung kalau pakai identitas Muhammad ini. Aku akan bunuh, betul-betul kalau ketemu, betul-betul akan saya bunuh. Siapa?
dia pembohong. Siapa? Muhammad. Nah, ini kan kata-kata tarodud ya, bertolak belakang. Dia pembohong, dia orang yang terpuji. Neng kuping kaya ora penak gitu ya. Wong pembohong kok orang yang terpuji. Maka betullah apa yang diharapkan oleh kakeknya ketika disematkan nama Muhammad, otomatis penduduk langit dan penduduk bumi memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Atau di dalam riwayat yang lain ya, ada satu sumber yang berbeda. Ketika ibunda Nabi kita Muhammad SAW yaitu Sayyidah Fatimah mengandung beliau dan akan datang waktunya melahirkan, maka datanglah kepada beliau malaikat Jibril dan mengatakan kepada ibundanya, wahai ibunda janin yang ada di dalam perut ini, nanti anak ini akan menjadi penghulu semua dari makhluk ciptaan Allah. Maka ketika lahir berikanlah nama kepada dia Muhammad. Jadi ada dua versi ya. Satu yang beri nama kakeknya, yang kedua yang memberi nama Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada ibunya. Nah kira-kira nek ana wong wedok Pak ketemuan karo malaikat Jibril terus diunekke mlebu neraka pantes wae. Ada orang-orang yang mengatakan orang tua Nabi Finar kan? Kira-kira masuk akal enggak? Orang yang ditemui malaikat Jibril dia ahli neraka. Nah, makanya ini hati-hati ya. Makanya hati-hati ya. Kalaupun memang seperti itu, maka kita tidak layak untuk mengungkap atau membicarakan status ini. Beliau saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah, di belakang sop beliau ada sahabat namanya Ikrimah. Ya, Ikrimah putranya siapa? Abu Jahal. Yang putranya Abu Lahab siapa? Tahu Mas? Ya, yang putranya Abu Lahab siapa ya? Saya lupa. Urwah nih kalau nggak salah ya, Urwah ya bin Abi Lahab itu. Ketika beliau tahu di belakang beliau ada orang yang bermakmum dan itu adalah putra dari Abu Lahab, beliau tidak pernah membaca surat Al-Lahab. Saking sopannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau dibaca ayat ini didengar oleh anaknya, kira-kira awake dhewe krungu pakne awake dhewe diceritake sing ngono iki gemreget apa ora? Nah, disitulah Pak santunnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sedemikiannya. Maka ya dua versi tadi mengatakan nama Muhammad dinisbatkan kepada kakeknya dan berharap Abdul Muthalib ketika diberi nama Muhammad supaya mendapatkan pujian, sanjungan dan juga kebaikan-kebaikan dari penduduk langit dan penduduk bumi. Maka tercapailah apa yang menjadi tujuan dari kakek beliau Abdul Muthalib. Dan ini menisbatkan dan juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika ada anak yatim, maka otomatis pengasuhan dan tanggung jawabnya dikembalikan kepada nasab dari jalur laki-laki. Seharusnya yang berkewajiban memberi nama siapa? Ayah. Karena bapak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat ketika beliau lahir, maka tanggung jawab ini diambil oleh kakeknya. Gitu ya. Nah, ketika kakeknya nanti sudah wafat, tanggung jawab ini dikembalikan kepada nasab lagi dari jalur bapak. Yang ada pada waktu itu tinggal Abu Thalib pamannya. Saudara Abdullah siapa saja? Yang bin Abdul Muthalib itu siapa saja? Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Abdullah ya, satu Abdullah, nomor dua Hamzah, nomor tiga
Abbas. Yang nomor 4, Abu Lahab itu paman satu nasabnya, satu mbah ya, paman satu mbah. Siapa yang Sayyidul Mujahidin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika paman beliau ini wafat, itu nyolat berkali-kali, Pak. Ayo sholat jenazah, sholat. Ada yang belum sholat, ada kelompok yang lain. Beliau sholat lagi. Paman yang satu ini, Pak. Ya, dalam satu kisah yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamannya itu beliau ini. Siapa? Ja'far. Ya, Ja'far bin Abdul Muthalib. Jadi ketika seorang yatim, maka tanggung jawabnya, wakalahnya dikembalikan kepada nasab dari pihak ayah. Maka jatuh kepada kakek. Kalau kakek tidak ada pakde, kalau pakde nggak ada paman. Nah gitu Pak, itu syariat ya. Maka kalau kita punya saudara yang senasab laki-laki dengan kita harus perhatian kepada mereka. Itu ya, ini salah satu dari sampel yang diberikan dalam kalimat yang kita baca tadi. Ketika memang Abdul Muthalib memberikan nama kepada cucunya, yaitu dengan nama Muhammad, otomatis menjadi pelajaran kepada kita bahwasanya seorang yang yatim dikembalikan tanggung jawabnya kepada nasabnya. Maka yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW langsung diberikan namanya oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada ibunda beliau Siti Aminah ya. Maka itu yang menjadi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok wis lali wingi disebutkan. Ketika disebut nama Muhammad, kita bersolawat ya. Rogima an furajulin ya, celaka ya, tidak beruntung. Orang yang dapat puasa nggak diampuni, orang yang masih punya orang tua nggak masuk surga, orang yang disebut nama engkau Muhammad lalu tidak bersolawat. Nah, maka walaupun dengan suara sin di dalam hati atau pelan atau dikeraskan, ketika disebut nama Muhammad kita bersolawat sallallahu alaihi wasallam ya. Itu dari nama. Maka beliau juga dinisbatkan kepada khatimin nabiyyin ya, penutup para nabi. Ada yang mengatakan khotam, kalau khotam itu cincin, artinya yang menjadi pengikat para nabi dan rasul. Tapi konteks yang beliau inginkan di sini adalah khotim, orang yang menjadi penutup yang paling terakhir dari diutusnya para nabi dan rasul. Maka tidak ada nabi atau rasul satupun setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang salah satu menjadi rahasia kenapa putra beliau meninggal semua yang laki-laki. Karena kalau ada sisa dari nasab yang laki-laki, pasti Allah akan jadikan nabi. Nabi Adam punya anak laki-laki sampai keturunan Nabi Idris jadi nabi, Nuh jadi nabi, terus sampai Ibrahim jadi nabi. Ibrahim punya Ishak, Ismail jadi nabi. Ismail punya nasab sampai kepada Nabi Muhammad jadi nabi. Kalau dari Ishak kan banyak ya. Semua nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari jalur Nabi Ishak alaihissalam. Tapi ketika Nabi Ismail jauh sekali baru muncul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disitulah rahasianya kenapa putra beliau meninggal di waktu kecil. Karena kalau hidup sampai dewasa pasti Allah akan jadikan nabi. Padahal beliau khatimin nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Putra beliau siapa saja Pak? Yang pertama Qasim, yang kedua
Abdullah dulu, yang ketiga Ibrahim. Tiga-tiganya meninggal. Ya. Apa rahasia di balik itu? Salah satunya agar memang status Nabi sebagai khatimin nabiyyin itu direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, kira-kira. Nah, ini terjawab satu ya. Kalau ngajinya enggak yang kitab sarah seperti ini enggak ada, Pak. Antum baca Safinatun Najah itu yang kitab matannya yang nggak ada hadis, nggak ada Qurannya sama sekali. Makanya kan kemarin rame di medsos itu ya. Ngaji kok Safinatun Najah, dalile ra ono gitu. Itu langsung dijawab oleh siapa? Umar Has ya. Bahwa memang Safinatun Najah itu kitab untuk pemula. Kita kalau ngajar anak SD perlu dalil apa enggak, Pak? Enggak perlu. Sholat sholat ya Pak, sholat yang ini niru aku. Seperti itu toh. Nah, ketika nanti sudah SMP, sholat seperti ini itu dalilnya dari Quran ini, dari hadis ini. Nah, itu baru namanya. Nah, maka di kitab-kitab sarah seperti yang kita baca, di sini full Pak, hadis full ayat. Gitu ya. Nah, ini nuwun sewu. Maka ketika kita membaca tadi salah satu dari sisi-sisi kehidupan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kita tahu apa yang menjadi rahasia di balik di balik laku hidup atau peristiwa-peristiwa yang menimpa junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka ketika disebut khatimin nabiyyin, beliau adalah orang yang menjadi penutup para nabi. Benarlah yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Allah mematikan atau mengambil semua putra-putra dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena apa? Pasti ketika para putra dari Nabi tumbuh dan bisa besar, maka dari mereka akan diangkat menjadi Nabi. Sampai di poin ini mungkin ada yang perlu diulang atau ditambah keterangan dulu. Sebelum kita lanjutkan kepada wa alihi wasahbihi ajmain ya. Paham? Paham atau bingung? Dan apa tuh nih? Raut mukanya bingung kayak, bantu nek paham kok. Cukup ya. Cukup Mas? Ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang perlu diulang atau ditambah dalam keterangan tentang bersolawat ya, dan juga status beliau sebagai khatimin nabiyyin, maka kita lanjutkan kepada wa alihi. Imam An-Nawawi mengatakan alun itu asli katanya ahlun atau yang berarti keluarga. Maka ketika kita mengatakan wa ala alihi, dan semoga Allah juga melimpahkan sholawat dan salamnya kepada keluarga beliau, maka Imam An-Nawawi mendefinisikan bahwa yang disebut ahlun di dalam narasi sholawat tadi itu ada dua macam. Yang satu ahlun karena menerima dakwah Nabi, yaitu umat beliau. Yang kedua ahlun yang memang nasab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita di dalam sholat kita membaca sholawat, dan di dalam semua kalimat sholawat itu ada wa ala alihi, maka kata ali ini berarti keluarga sebagaimana ahlun, kembali kepada jalur dua tadi Pak. Kalau tidak umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang beriman, maka dikembalikan kepada nasab beliau yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dikatakan dan untuk
keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita perlu berbesar hati, Pak. Aku juga nih katut nih. Kenapa? Karena kita orang yang iman kepada syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira iman yang paling istimewa itu imannya siapa? Malaikat, para nabi, para sahabat, ojo-ojo awake dhewe, Pak. Ya? Umat akhir zaman. Iya awake dhewe to? Iya awake dhewe. Ojo-ojo awake dhewe. Karena ada satu hadis ya, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, kira-kira siapa iman yang paling hebat? Siapa yang memiliki iman yang paling hebat?" Maka para sahabat mengatakan, "Ya, yang imannya paling hebat itu malaikat ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? Ya, pantas kalau malaikat imannya itu kuat, karena malaikat sudah lihat neraka, sudah lihat surga. Kalau nggak beriman ya kebangetan banget gitu loh. Ya. Lalu para sahabat menjawab lagi, kalau begitu pasti para nabi ya Rasul. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau para nabi, yaitu otomatis karena para nabi bertemu dengan malaikat, yang para malaikat tadi sudah melihat surga dan neraka, dan sebagian dari nabi itu sudah diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Kok ono nabi ora iman dan imannya tidak hebat, ya mustahil gitu. Lalu para sahabat menjawab, kalau begitu kami ya Rasulullah, orang-orang yang membersamai engkau. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kalau kamu sekalian itu beriman dan iman kamu hebat, itu wajar karena kamu bisa melihat secara langsung dan bersama langsung dengan saya. Lalu para sahabat kehabisan jawaban. Lalu siapa ya Rasulullah orang yang paling hebat imannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang tidak pernah melihatku tetapi mereka beriman kepada. Moga-moga kita termasuk. Amin. Ya. Kita menangi Kanjeng Nabi orang, ya. Menangi turunnya Al-Quran juga enggak. Melihat para sahabat yang bisa melihat Nabi juga enggak. Menangi para tabiin yang pernah melihat sahabat yang pernah melihat Nabi juga enggak. Dan kita sekarang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah keimanan. Maka patut kita syukuri dan kita patut berbangga, kitalah orang yang dibicarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mempunyai iman terkuat di antara malaikat, para nabi, para sahabat. Kita orangnya. Ya. Nah, maka istimewanya Al-Quran dibanding mukjizat para nabi dan rasul sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam susunan kalimat dan teksnya. Karena di dalam Al-Quran itu sudah mencakup mukjizat semua nabi dan rasul. Kanjeng Nabi Isa iso ngobati, ning Quran ana obat. Nabi Daud, Nabi Sulaiman punya teknologi. Di Al-Quran teknologi itu tidak kurang. Ya, Nabi Yahya bisa menjadikan teguh orang-orang yang fakir, orang-orang yang papa, orang-orang yang berkekurangan. Di dalam Al-Quran, tazkiyatun nafas itu enggak kurang-kurang. Maka mukjizat dari para nabi, para rasul itu dikumpulkan di dalam Al-Quran. Ya, ngomong-ngomong teknologi, sains, ilmu pengetahuan, itu ada 1000 ayat lebih yang membicarakan tentang sains. Dan sudah terbukti hampir 800-nya. Ya. Tentang sidik jari, tentang kulit, tentang tulang belulang, tentang saraf, tentang penglihatan, tentang pendengaran, tentang
rahim. Tentang apa lagi dalam tubuh kita? Jantung. Kira-kira wong siji sing duwe jantung loro ana berapa? Wong siji jantungnya loro ana berapa? Tidak ada. Ada. Wanita ketika hamil. Wanita ketika hamil itu jantungnya 2. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya, sing ketika di otak kita nggak pernah gagas, dialogkan ada dan detail sekali. Ya, ketika Allah mengatakan wailas sama ya kaifa rufiat, ketika kita melihat langit ini bagaimana ditinggikan. Oh, jebule langit sing dhuwure kaya ngono ora ana cagake. Ketika diteropong dengan teropong yang paling canggih, itu tambah luas, tambah luas, tambah luas. Tahun 80-an menggunakan teleskop yang paling besar di NASA itu hanya terekam galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu isinya tata surya, Pak. Ada matahari, ada rembulan, ada Mars, ada Jupiter sampai Pluto. Sekarang ini yang paling mutakhir, ketika orang sudah sampai ke Mars, neropong lagi, ternyata di langit itu ribuan galaksi, Pak. Kalau galaksi saja itu luasnya sedemikian hebat, ternyata di antariksa dan alam semesta ini ada ribuan galaksi. Makanya kalau Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin minallahi wa jannah arduha ka'ardis samawati wal ardi uiddat lil muttaqin, Allah enggak bohong itu. Ayo cepat-cepat taubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Karena orang yang taubat dan diterima taubatnya disiapkan surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Terus kita kan takon, lah wong sak miliar luwih mosok surgane kamot. Kamot, Pak. Ya. Itu kalau kita melihat ke atas. Wa ilal ardi kaifa suqitat, ya. Dan kepada bumi bagaimana dihambarkan. Ketika kita ke dalam melihat bumi, oh ternyata ada molekul yang paling kecil, ada yang dibelah lagi, dibelah lagi, dibelah lagi sampai mata kita tidak mampu melihat. Dan semua teknologi yang ada sekarang ini samplingnya dari Al-Quran. Antum tahu PMI itu? Apa PMI itu? Palang Merah Indonesia. Kalau kita donor darah, itu ada mesin 1 ya untuk menyedot, mesin 2 untuk membersihkan, ya, mesin ketiga untuk membekukan supaya bisa dipakai lagi. Ini teknologinya apa ini, Pak? Nyamuk. Nyamuk ketika dibesarkan dengan pembesaran 200 kali, ternyata nyamuk itu punya 3 kantong tadi. Alat penyedotnya ya untuk injeksi itu seperti jarum itu 0,00 berapa mili itu, Pak. Ya. Dan tidak itu saja, obat bius ini yang duwe pertama kali ya lemut, Pak. Ketika kita diinjek itu nggak kerasa, tapi kalau sudah dicabut nyamuknya pergi baru gatel, itu kan reaksi dari obat bius itu. Itu sing duwe lemut juga. Ya, sampai sebegitunya. Dan ketika Allah menciptakan lemut ku iso ngendok, iso mecah, lah sak piro yuran. Ya, ke atas kita sudah kehabisan ya logika, ke bawah yang paling kecil kita juga nggak bisa mencapainya. Ngono kok sih ora percaya nene Gusti Allah itu gimana itu? Nah, maka tadi ya ketika ya kita kembali kepada permasalahan ya, kita membaca tahiyat dan di situ ada bersolawat kepada Nabi. Dalam lafaz solawat ada kata ahlun, maka ahlun itu kembali kepada satu umat beliau sallallahu alaihi wasallam, yang kedua nasab beliau sallallahu alaihi wasallam. Umat beliau yaitu orang-orang yang pernah melihat atau pernah mendengar atau tidak pernah melihat atau tidak pernah mendengar sama sekali, tapi percaya kepada syariat beliau dari diutusnya beliau sampai nanti tegak hari kiamat. Itu umat beliau.
Ya, nah, semoga kita diakui sebagai umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kadang-kadang Nabi juga ingkar, laisa min ahli, tidak termasuk golongan saya. Nabi itu sering kalau agak emosi itu kadang-kadang sabda beliau seperti tidak termasuk dari golongan saya. Saya berlepas diri dari orang-orang yang seperti ini. Nah, maka nuwun sewu ya, moga-moga kita termasuk umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita termasuk umat beliau, kita mendapatkan limpahan sholawat dari yang dibaca seluruh orang yang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan itu? Ketika dibaca wa alihi, dan kepada keluarga beliau. Maka kita adalah keluarga beliau dari jalur apa? Dari jalur keyakinan. Nah, ketika disebutkan wa alihi dan dinisbatkan kepada nasab, otomatis ya, nasab ini juga nasab yang beriman kepada beliau. Dari siapa? Dari 4 ahlul bait tadi, ya. Siapa tadi, Pak? Abdullah Nabi Muhammad tidak ada liyane. Terus Abu Thalib, ya. Abu Thalib itu punya beberapa anak, tapi tidak ada yang tersisa. Terus Abbas punya beberapa anak, dan ini yang masih lestari, ya. Dan juga Ja'far punya beberapa anak, dan ini juga masih lestari. Maka kalau kita ingin ya mengidentifikasi siapa ahli baitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara mengujinya memberikan sedekah. Karena anak keturunan Nabi haram menerima, dalam tanda kutip, memakan, ya. Salman Al-Farisi itu orang yang paling kenal dengan Alkitab pada waktu itu, Taurat dan Injil. Salah satu yang menjadi keyakinan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi ketika Salman memberi hadiah. Wahai Muhammad, ini saya ada hadiah untuk engkau. Maka Nabi kerso dahar dan diberikan kepada sahabatnya beberapa. Dan ketika kesempatan yang lain, Salman menguji dengan mengatakan, wahai Muhammad, ini ada sedekah dari saya. Maka beliau langsung membagikan kepada para sahabat. Nah, dari sini Salman mengetahui betul-betul kalau yang ada di hadapannya ini adalah Nabi. Maka anak keturunan beliau yang itu nasab pasti diharamkan sedekah tadi. Ada satu kasus ya, ketika cucu beliau ya, Al Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma suatu pagi mengambil sebutir korma lalu memakannya. Ketahuan oleh datuknya, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikejar, ditangkap pak cucunya tadi, lalu dikeluarkan kurma yang ada di mulutnya. Kursiji padahal. Apa kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai anakku, sesungguhnya kita diharamkan dari sedekah. Ya. Nah, wahai kan Allah kadar siji. Gue diganti, bukan masalah digantinya. Ini ketegasan ini. Ya kalau memang itu haram. Begitu. Sampai kepada ketika cucu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memakan harta sedekah, beliau otomatis bersikap tegas dengan mengeluarkan apa yang masih di dalam mulutnya tadi dari kurma harta sedekah tadi. Okay. Nah, ini ya beberapa uraian tentang alu atau ahlun, yang artinya keluarga, dinisbatkan kepada umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada nasab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penulis kitab ini mengatakan dan menuliskan perkataan beliau wasahbihi ajmain. Maka jelas bagi kita doa dalam salawat juga terlimpah kepada seluruh para sahabat yang mulia.
Maka dalam kategori nabi, dalam kategori sahabat, berlaku pada kita la nufarriqu baina ahadim min rusulih dan min sahabati. Kita nggak boleh membeda-bedakan status antara para nabi, para rasul. Kita juga nggak boleh membedakan status para sahabat. Oh ini muhajirin, oh ini ansor, oh ini kaya, oh ini miskin, oh ini yang dekat sekali dengan nabi, oh ini yang tidak pernah datang ke masjid nabi. Nggak boleh seperti itu. Ketika mereka memang berstatus sahabat, maka kita ketika mendengar, mengucapkan atau menulis nama mereka, sunnahnya dan adalah etika bagi kita untuk mendoakan mereka dengan lafaz radhiyallahu anhu. Karena ayatnya laqad radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridho dengan Allah, Allah juga ridho kepada mereka. Maka siapapun sahabatnya, ketika kita dengar namanya, mengucapkan namanya atau menulisnya, sunnah dan etika buat kita untuk mendoakan mereka dengan radhiyallahu anhu. Kalau para nabi kan salam tadi ya, alaihi salam ya. Terus kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat apa? Radhiyallahu anhu. Kalau kita sebut banyak nama sahabat ya, Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, maka nisbatnya kepada orang banyak diganti dengan hum. Tidak satu, kalau hu itu kan dia. Tapi kalau hum mereka. Radhiyallahu anhum. Gitu ya. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Dan pasti Allah sudah ridho. Tapi adab buat kita, etika buat kita, sunnah buat kita untuk mendoakan mereka para sahabat. Nah, definisi sahabat itu siapa? Yaitu orang yang hidup semasa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada beliau sampai akhir hayatnya. Karena ada namanya Rojal Al-Unfuah itu murtad, itu nggak dicatat sebagai sahabat. Ya, ketemu Nabi, beriman, lalu belajar, beribadah, bersosial bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, muncul kekhalifan Abu Bakar, ada fitnah namanya Musailamah Al-Kadzab, maka Abu Bakar mengizinkan Rojal Al-Unfuah untuk memerangi Musailamah ini. Tetapi qadarullah, Musailamah mampu menguasai Rojal Al-Unfuah dan beliau murtad. Maka imannya yang tidak husnul khotimah ini tidak menjadikan dia berstatus sahabat. Jadi status sahabat itu siapa? Orang yang bertemu Nabi, melihat atau dilihat Nabi, dan dia beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayatnya. Itulah para sahabat. Maka dikatakan dalam beberapa literasi, jumlah sahabat dari yang pertama masuk Islam, pemuda, orang tua, wanita, sampai ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat itu sekitar 1 juta orang. Jadi yang kita dengar itu kan para khulafaur rasyidin, para sahabat-sahabat yang dijanjikan masuk surga, para sahabat yang tertulis dalam kitab-kitab sejarah. Ternyata Pak, banyak sekali para sahabat yang kita tidak kenal mereka. Yang jumlahnya kira-kira tadi berapa? 1 juta. Jadi kalau ada peperangan ya, orang Islam berhadapan dengan orang kafir ya, jumlah mereka ribuan, jumlah kita 300. Kenapa cuman ratusan? Karena orang-orang yang beriman tidak hanya laki-laki kan, ada perempuan, ada manula, ada balita. Nah, maka mereka tidak ikut berperang, Pak. Begitu, gitu. Sampai di sini ada yang perlu diulang atau ditambah? Jadi kalau kita menyebut nama Nabi, nama malaikat, etika kita, adab kita menambahkan doa di belakang nama tersebut dengan
kata apa Pak? Alaihissalam. Ya, malaikat semua alaihissalam. Para nabi semua alaihissalam. Khusus untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para sahabat, ketika memang kita tahu oh ini sahabat, maka kita harus mengucapkan radhiyallahu anhu. Betul nggih? Ya. Maka yang teridentifikasi munafik jelas ya kita tidak boleh menggunakan doa ini. Tapi kalau yang tidak dicatat sebagai golongan munafik, maka kita tetap tidak membedakan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Ada yang perlu diulang sampai sini? Ya. Nanti ada kategori sahabat, ada kategori tabi'in ya, tinggal itu dan yang terakhir dari pembukaan adalah perkataan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cukup? Tidak. Kalau ada orang beriman setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka beliau disebut dengan tabi'in. Pas hidupnya lihat Nabi, bisa kumpul Nabi, tidak. Makanya tadi ya, dia lihat Nabi atau Nabi lihat dia. Walaupun dari kejauhan, Nabi tahu, oh itu si fulan. Lalu dia beriman, dihitung sahabat. Maka status itu disematkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ketika Nabi sudah meninggal, maka jadi apa? Tabi'in. Orang yang melihat sahabat. Ya. Maka ada status ganda di salah seorang Yamani, orang Yaman yang namanya Uwais. Uwais yang dari desa Korni ini itu sudah semasa dengan Nabi dan beriman kepada beliau. Tapi Nabi tidak pernah ketemu dia nggak pernah ketemu Nabi. Maka status ini ganda. Ada ulama mengatakan dia sahabat, ada yang mengatakan dia tabi'in. Ya. Kalau saya ini ya cenderung menisbatkan Uwais ini kepada sahabat. Karena apa? Nabi sudah melihat di dalam wahyunya. Kalau nggak melihat kan nggak mungkin berpesan sama Umar kan? Pak Umar, nanti kalau ada rombongan dari Yaman, tanya ada yang namanya Uwais enggak? Kalau ketemu dia, minta supaya didoakan, dimintakan ampun kepada Allah. Nah, berarti Nabi kan sudah tahu ini. Nah, ya tadi nanti tetap ada dua versi ini, tapi kita boleh pilih salah satu. Ya, boleh. Tapi saya lebih cenderung kepada sahabat. Cukup? Ada yang lain? Sabun? Jadi, kalau tidak ada ya kita cukupkan. Ramadan gimana masalah? Mau diteruskan apa standby? Nunggu info ya. Hemat kita tetap adakan tapi di weekend ya, di Sabtu atau Ahad. Qadarullah, Sabtu saya jadwal di Muhammadin, ya. Ahad di Kendal, Pak. Nah ini kalau ada yang bisa dinego salah satu, ya mungkin kita bisa selenggarakan di akhir pekan. Tapi kalau tidak bisa dinego, ya alam nanti panitianya biar. Kalau saya angger di kode mangkat kok ya, jadi insya Allah tidak ada masalah dari saya, tinggal nanti teknis saja. Karena kalau nggak weekend itu takutnya masih dalam masa kerja, jadi tidak keburu gitu ya. Karena sore waktunya nggak pada maghrib. Oke, nunggu informasi tentang kegiatan Ramadan. Semoga Allah mudahkan dan memberi jalan keluar ya dari apa yang sudah kita rencanakan tadi dan diberi yang terbaik insya Allah.
Saya kira cukup. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin astaghfirullahal azim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.